Tuhan, kami berkumpul untuk belajar latihan bahasa Ibrani. Kami mohon Tuhan sendiri yang memimpin kami. Kami mau memakai bakat yang Tuhan berikan, melatih otot kami agar bisa pintar, tapi bukan supaya kami akan dipuji-puji, tetapi supaya kami boleh menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya sangat berharap kalau selama 1 minggu orang tidak membuka bahasa Ibrani, hari ini masih ingat ya. Itu risikonya. Kalau ada 1 minggu di antaranya, harapan saya memang Anda masih melakukan latihan, kalaupun 5 menit setiap hari, supaya tidak lupa ya. Ini hatinya Ibu Mirta, Pak Fendi. Ya. Nah, yang akan kita lakukan hari ini hanya latihan. Jadi jangan segan kalau ada hal yang nggak jelas untuk bertanya. Itu tidak akan ada topik baru ya. Hey, Nah, dalam ujian bahasa Ibrani, saya akan meminta Anda yang pertama untuk mengeja. Jadi itu yang sebenarnya yang paling dasar dan paling penting. Mampu membacanya. Itu goal saya yang utama, yang pertama. Jadi membedakan schwa diam dengan schwa berbunyi itu bagus, tetapi kalau enggak juga tidak akan gagal. Tapi mengenal dagis lain dan dagis forte wajib. Mengenal kamis hatuf ya itu juga tambahan kalau mampu. Tapi mengeja setiap konsonan dan setiap vokal wajib, wajib, wajib. Kalau nggak bisa mengeja, tidak bisa membaca, Anda tidak akan lulus. Kalau ada satu kesalahan masih bisa lulus, tapi kalau lebih tidak. Jadi itu paling dasar. Terus saya akan minta menemukan makef, menemukan tanda objek langsung, atau menemukan tanda disjungsi yang utama itu dari aksennya. Jadi atnas dan siluk sof pasuk ya. Menemukan metek yang garis yang kecil ini dan mengenal suku kata tertutup dan terbuka, dan kalau Anda bisa semua ini Anda akan lulus mendapat 100 poin. Nah, siapa yang mau mulai? Ada relawan? Saya akan coba, Bu. Silakan Ibu Mirta.
eh, konsonan waw dengan vokal patah, Mhm, konsonan yud mhm, eh, dengan dages forte, konsonan games, vokal vokal games, mhm, konsonan mem dengan tanda aksen, mhm, eh, konsonan waw dengan ini suruk ya, vokal suruk. mhm. Ini konsonan tau, lalu ini suruk lagi. Benar. Konsonan Stop, stop, gamel stop, dengan stop, stop. Dibaca. oh, saya baca yang ini, Bu. Ya, kata yang pertama ini. Oh, Oke. ini jelek, maaf. Baik. Wayam way wayam mu mu wa tunggu. Wayam wayam u u bukan ya. Bentar. Wayam Sebenarnya bukan wayam wayam ya, karena mem ini ah, akan way memulai suku kata berikutnya. Karena kata berarti way, way karena yotnya ada way dua ya, itu ya itu si yot ya ya ada dua karena dagesfortenya. ya Jadi way itu way suku kata pertama, oke suku kata kedua ya, mu mhm, dan yang mu terakhir mutu. benar. Jadi dibaca sekali lagi. Why mutu Ya, sekarang lupa ya ya. ya why ya Wai, ya, ya mu, tu. mutu Berapa suku kata? Em, dua ibu. No. Oh why ya tunggu satu dua Kalau tiga mau, ibu. enggak Ah, juga. enggak juga. Kalau mau tahu berapa suku kata, kita harus Ah, menghitung apa? oh vokal ibu. Vokal, vokal penuh ya, bukan Iya semivokal, tapi vokal yang betul-betul vokal. vokal. Iya Nah, jadi yang kita temukan di sini, satu patah, games yes, terus dua vokalnya, vokal berikutnya, oh surek, yang oh, wow oh iya surek, surek. dan satu Oh ya satu surek lagi lagi. betul betul betul. Jadi ada 4 suku Ya kata ya betul betul betul. karena ada 4 vokal dan kita tidak menghitung semivokal, tapi tidak Ya ada semivokal di sini. iya betul Jadi betul. panjang atau pendek itu tidak masalah asal bukan semivokal. Jadi wai, ya, mu, tu. Tuh, ya betul. Suku kata pertama ini terbuka atau tertutup? Suku kata pertama Mhm. tertutup, Bu. Ya, jadi karena kita menghitung yotnya 2 kali, jadi yot pertama ini menutupi suku kata pertama, wai. Karena setiap suku kata yang berakhir dengan konsonan, dia adalah suku kata tertutup. Jadi wai itu suku kata tertutup, kemudian ya terbuka, mu terbuka, tu terbuka. Wai, ya, mu, tu.
Dan untuk orang yang tertarik, mungkin udah pernah melihat apakah bisa melihat spotlight ini yang merah, yang titik merah ini? Ya, bisa Ibu. Bisa. Nah, kata mood ini artinya maut. Kalau bahasa Indonesia maut, mati. Memang satu rumpun ya bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Jadi mati, maut. Kalau sorry, w atau wa atau u pada awal kata artinya dan. Jadi, nah, karena ada surek pada akhirnya itu artinya orang ketiga em, jamak, jadi menjadi dan mereka mati dan mereka meninggal. Em, Nah, itu tambahannya, tidak wajib, tetapi saya rasa ada orang yang tertarik. Oke, terima kasih Ibu Mirta. Eh, Kalau Bu, saya seandainya, mau tanya, Bu. ya silakan Roganda. Itu yang di konsonan M itu, Bu. Mem, ya, Mem itu di bawahnya tuh tanda vokal bukan. Tanda atau aksen, Tanda tanda accent. aksen ya, Bu? aksen, tanda tekanan. Jadi kalau mau tahu suku kata yang mana yang mendapat tekanan, artinya itu yang nomor 3 ini, mu. Mu ini mendapat tekanan. Wai, ya, mu. Tuh, Berarti tidak mengubah makna kata, Bu. benar. Dan karena saya juga tidak ada seluruhnya dalam bahasa Ibrani ada lebih dari 100, enggak sampai 100, 50-an. Saya tidak mengenal masing-masingnya, tapi yang saya tahu kalau bentuknya gitu, yang seperti yang tadi ini, em, artinya dia akan sepertinya menggabungkan dengan yang berikutnya. Nah, di sini biasanya ada juga yang ini, dia memisahkan. Jadi artinya bagian ini menjadi satu kesatuan karena digituin. Jadi aksen dalam bahasa Ibrani punya beberapa fungsi. Memang untuk nyanyi, untuk mendaraskannya, tetapi juga untuk tekanan suara pada suku kata manakah, dan sekaligus sebagai tanda baca. Artinya dua atau tiga kata ini menjadi satu kesatuan. Berarti hanya penekanan saja ya, Bu, bukan merubah kata. Benar, tidak mengubah kata, Oke, baik, Bu. Terima kasih. tidak mengubah kata, tetapi punya tiga fungsi. Tapi fungsinya bukan mengubah katanya. Baik, Bu. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada orang lainnya. Ibu Mirta sudah bagus. Hmm, yang berikutnya, relawan Pak Fendi. Iya, Pak Fendi menjadi relawan. terima kasih Bu Alisa. Saya coba kalimat Mm-mm, kata berikutnya. Di sana ada konsonan Gimel dengan vokal patah. mhm, Kemudian ada konsonan Mem. mhm. Kemudian di sana ada eh Makef di sini. Mak Benar. Makef. Kemudian dilanjutkan dengan konsonan Shin dengan Mhm, Sua, mhm, vokal Sua. mhm, Kemudian ada konsonan eh, nun, nun, ya. mhm. Nun Benar. dengan vokal eh, sere. Belakang terus. Ada kemudian dilanjutkan dengan konsonan yod. Kemudian ada konsonan he
Itu nggak bisa. Dalam bahasa Ibrani tidak bisa ada dua konsonan berturut-turut. Mhm. Kalau ada dua konsonan berturut-turut, pasti yang Harusnya ada. pertama ini mendapat schwa diam. Jadi nggak mungkin ini konsonan yod, kemudian konsonan he. Hmm. Oh, I see. Itu nggak bisa. Jadi alternatifnya apa? Kemudian jadi sereyot, Benar, benar, cereyot. Ya. sereyot, kemudian konsonan he Mhm, dengan vokal segol, mhm, kemudian ada aksen mhm. dan ditutup dengan mem konsonan. Benar. Bisa dibaca, Pak? Saya coba Bu Alisa. Eh, Gimel gam gam Mhm, she she shene shenehem gam shenehem. benar. Ya, ya. Berapa suku kata keseluruhan ini jadi dua Keseluruhan kata yang dijadikan satu satu. she, ada 4 Bu Alisa. Tolong sebutnya masing-masing Di vokalnya. gam di patah, di Hmm. awalan vokal pertama patah, kemudian di eh, di sere di sere Sere, sereyot sere itu satu. sereyot ya, Mhm. sama segol sama sewa sewa bersuara sewa sewa itu setengah ya. Benar, Shoa ini setengah. Hmm. Ya, 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 udah tahu. Jadi kita nggak hitung ya. Oke, thank you. Setengah nggak dihitung. Jadi 3,5. gam, ya, gam, shne, hem. Sini, oke, 3,5. Kalau ya, artinya juga dua, mereka berdua. Mungkin sekarang sudah ada orang yang tahu nats ini apa dan meninggal juga mereka berdua. Itu cerita yang cukup terkenal di Alkitab. Belum ada? Di Kejadian ya. Enggak, bukan kejadian. Ini Yonatan dengan Saul. Enggak juga. Wah, Enggak coba. apa-apa. Nanti kita akan melihat. Terima kasih Pak Fendi, bagus. Thank you. Yang berikutnya Pak Rusti. Shalom Ibu. Shalom Pak Rusti. Selamat mengeja. Baik, saya akan mulai kata berikutnya. Konsonan mem dengan vokal patah, Mhm, kemudian konsonan head mhm. dengan vokal schwa, Silakan terus. kemudian konsonan lamet dengan vokal kolemuau, Mhm, dengan nun bentuk akhir. mhm. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau shwa ini apakah ini shwa berbunyi atau shwa diam? Schwa diam. Shwa diam ya? Ya. Karena itu benar.
Ya, Karena karena ada vokal penuh di kata sebelumnya. Ya, tahu kan? karena itu vokal pendek sebelumnya. Vokal pendek ya, vokal pendek ya. Ya, karena vokal pendek sebelumnya, jadi dia menjadi schwa diam. Jadi coba membacanya. Eh, Mahlon. Benar. Nah, sekarang sudah siapa tahu ceritanya yang mana? Itu siapa? Di root ya, Bu. Ya, Ruth. Ruth. Ya, ya. Jadi kata berikutnya menjadi lebih gampang. Ehm, tunggu sebentar. Bu, tanda baca yang di bawah lamet itu Ya, itu artinya menggabungkan dengan yang berikutnya. coba saya aja. Maaf, siapa yang berbicara tadi? Saya, Bu. Saya coba ini yang bagian keempat nih. Oh, boleh. Tunggu sebentar. Saya akan membuatnya. Saya melihat ini, saya membuatnya lebih besar. Ini mahlon sudah, jadi sekarang kata yang kedua ini. Silakan, Pak Michael. Konsonan wow, Mhm. vokal. Yang kedua yang bagaimana? Yang deret kedua atau yang sebelumnya nih? Yang mulai dari mem nih. Yang 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 dari mem ini tadi sudah kan, mahlon. Oke. Oke, konsonan wow, Mhm. vokal schwa diam. No, nggak mungkin pada awal kata ada yang diam. Itu enggak. Mana mungkin diucapkan. Oh ya, Buk, 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 buk. konsonan wow, betul. Terus schwa, Mhm. terus konsonan kaf, Coba lebih teliti, Pak. Itu coba Kak, ucapkan nama kata ini, nama huruf yang ini mana? sekali lagi. Yang mana coba Ibu kasih tunjuk. Yang itu kaf, Ya, yang itu khaf. Karena kaf, tidak ya maksudnya kaf, ya karena tidak ada titik tengah betul, kaf. tidak ada Ya, titik tengah. kaf, terus vokal hirek, Mhm, konsonan lamet, mhm, terus vokal, oh ini schwa juga, mhm. terus konsonan Schwa berbunyi atau schwa diam? tua bunyi, Enggak. terus Itu karena ini vokal pendek. hirek ya. Jadi sama dengan mahlon tadi, ini vokal pendek. Karena ini vokal pendek, schwa ini menjadi schwa diam. Nah, di sini dia juga vokal pendek, jadi schwa ini menjadi schwa diam. Oke. Terus konsonan yod, Hmm, benar? tanda aksen gitu, tanda aksen, Mhm, vokal holem wow, mhm. terus nun sofit. Bagus. Coba dibaca, Pak. Berapa suku kata? Itu dulu kita minta. Kalau mau tahu berapa suku kata, harus menghitung apa? Vokal, Vokal yang vokal yang penuh. benar. Jadi bukan semivokal ya. Ya, ya. Jadi berapa vokal yang bukan semivokal kita temukan dalam kata ini? Ada dua, Benar, yaitu yaitu satu apa hmm, hirek, benar. terus eh salah salah apa hirek wow, holem Holem wow, wow. Ya, holem wow salah salah.
Ya, oke, benar. Jadi ada dua vokal, Dua suku, bukan ya, semivokal, jadi dua suku kata. suku kata. Ya. Benar. Jadi sekarang silakan membacanya. Mekhilion, begitu kah? Sekali lagi. Mekhilion, begitu. Ya, Wechilion. Ya, KH ya. Benar. Ya, Kata we artinya dan. dan ya, Jadi Wechilion. Mekhilion. Ya. Cukup gampang ya kalau sudah tahu makhluk. Ya, yang nomor dua, we dan Mekhilion. Helion. Ya, benar. Ya, ya, ya. Itu yang enaknya menerjemahkan Alkitab dibandingkan yang buku yang tidak kita kenal ya. Oke. Jadi Pak Michael, it's okay. Enggak, masih menurut saya masih sedikit terlalu banyak kesalahan. Tapi kita melanjutkan. Oke, Siapa makasih, berikut? makasih. Ya, Freddy, mau coba berikut? Yang mana, Bu? Kata pertama ini. Oh, oke. Itu kedengaran vokal konsonan wow dengan a vokal a patah, berarti a pendek. Terus ada head. Saya pikir head dengan Bukan head. dagesh. Stop. Bukan head. Gimana sih? Tahu. Tahu? Vokal tahu Bukan dengan vokal. Stop. konsonan Tahu bukan. tahu, konsonan tahu. Terus sepertinya itu dages apa ya? Dages leno itu. Terus dengan vokal i hirek. Bukan. Ini bukan Dagesh Lena. Dari mana kita tahu apa rumusnya itu Dagesh Lena atau Dagesh Forte? Memang itu bekat ke Fat, jadi bisa Lena, bisa Forte. Tetapi dari mana kita akan tahu Dagesh ini adalah Dagesh Lena atau Dagesh Karena ada vokal pendek yang mendahului huruf tau tadi. Enggak, no. Itu rumus yang lain. Itu untuk Shua, apakah dia diam atau berbunyi. Saya juga masih bingung di situ, Bu. Ya, Karena dia tidak berada di konsonan pertama. itu juga terlalu sederhana. Hmm. Karena ada vokal sebelumnya yang bukan semivokal, memang vokal. Oh, vokal Ada penuh dia. Ada Ya, vokal penuh. Ya, ada Oke. vokal sebelumnya. Jadi dia menjadi Shua. Bukan Shua. Dia menjadi Dages forte. Dagesh Forte, benar. Oke. Tau dengan dages forte. Terus vokal hirek i. Kemudian disusul sama konsonan shin. Terus konsonan shin ini berarti dages forte juga karena didahului vokal penuh i tadi. Ya, dan lebih gampang lagi, Shin tidak pernah dapat Dagesh Lena karena Iya. dia bukan huruf itu. pekat kefat. Dekat kefat. Kemudian disusul sama vokal a patah. Bukan, itu tadi patah ya. Kames. Akames. Kemudian konsonan alef dengan kemudian disusul oleh konsonan vokal sere e, kemudian ditutup dengan resh. Benar. Dan ada tanda baca di atas. Apa sih namanya? Ya, tanda baca, tanda aksen. Ya. Silakan membacanya. Berapa suku kata? Itu dulu, berapa suku kata? 1, 2, 3 atau 4. Silakan menghitungnya. Ya, Bu.
Watis. Watisa. Aduh, gimana itu? Tiga, Bu. Yang mana? Yang mana? Freddy hitung. Wati. Wa ini vokal ya. Jadi Iya. wa patah Wa. ini vokal. Jadi kita hitung. Wa. Oke. Wati. Mhm. Wati. Sair. Kenapa dikatakan sair? Iya. Tadi Freddy bilang alef ini konsonan alef. Hmm. Jadi kalau mau tahu berapa suku kata, Anda harus menghitung jumlah vokal. Dan separuh vokal kita tidak hitung, setengah vokal. Nah, berapa vokal ada di sini? Patah, Hirek. terus Kames. sama Dan sere. benar. Berarti Jadi ada berapa? 4. 4 suku kata. Oke. Nah, Watisa. Gimana? nah, kita juga berkata bahwa tahu ini adalah dia mendapat Dagesh forte. Dagesh forte dalam bahasa Indonesia apa? Itu titik Pendua apa? kalian. Pendua kalian, benar. Wati. Sa. R. Wah, benar. A pendek. T-nya 2 kali. Benar. Nah, T pertama ini menutup suku kata pertama. Dan T kedua membuka suku kata berikutnya. Wat. T. Benar. Shin. Sa. Ya, shin ini juga 2 ya. Ya. S. Watis. Sha. Baru R. Ya. Jadi apa yang saya tulis sekarang? Sesudah Watisa. kamets ini. Apa yang saya tulis sesudah kamets? Ada apa yang terbalik itu loh, apa sih namanya? Yang apostrof apa? Yes, apostrof, benar. Ya. Menghadap ke kanan. Ya. Ke sini, yang ke sini. Ya, ya. Oke. ER. Watisair. Watisair. 4. Benar. 4 suku kata. Suku kata pertama tertutup atau terbuka? Tertutup. Wat. Benar. Yang kedua? Tis juga tertutup. Benar. Yang ketiga? Terbuka. Sa. Yang keempat? Tertutup lagi. Benar. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah jika ada Dagesh forte, kalau kita mentransliterasinya, kita memang menulisnya 2 kali. Seperti nama Freddy, kalau seandainya itu bahasa Ibrani, ya, ini tidak bisa ya, harus ada shua di antaranya, shua berbunyi menjadi Fred. Fred, satu suku kata. Kemudian, kalau, biar saya tulis. Kalau seandainya ya, itu bahasa Ibrani menjadi F, kemudian shua, karena nggak bisa langsung. Resh, E pendek, sama dalet, Fred, dan terus D, sama I. Fred, D. Jadi ada titik di dalam D ya. Itu menjadi dalet dengan Dagesh forte. Fred, D. Ibu, kita tidak bisa menggunakan sewa berturut-turut, Kak. Kan kalau sewa berturut-turut itu yang pertama diam, yang kedua sewa berbunyi. Benar, Jadi nama Freddy. benar. Ya, pas.
Ya, tetapi di sini vered, jadi itu dapat schwa berbunyi karena tidak bisa dua konsonan yang berturut-turut. Harus bisa ada schwa di antaranya atau bisa ada pemisahan suku kata di antaranya, tapi tidak bisa langsung dua berturut-turut. Bu mau tanya Bu, tadi arti dari watisya itu ada tanda begini itu Bu? Yang di atas Iya, enggak yang ini tadi waktu arti watisya R sebelum R itu ada kayak tanda melengkung begitu apa maksudnya Bu? itu alef, Bu. Kalau alef itu konsonan. Kalau Ibu membuka Oh ya. bukunya Aha. dengan halaman pertama ini yang Ibu dapat, alef transliterasinya apostrof yang itu. Oh, berarti dari alif inilah makanya dapat itu ya Bu ya, tandanya ya Bu ya. Benar, ya itu transliterasi untuk alef. Alef Alef, ini adalah konsonan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Jadi dalam bahasa Ibrani juga nggak pernah ada dua vokal berturut-turut. Selalu ada di antaranya konsonan. Walaupun konsonan yang lemah seperti alef, tetapi pasti ada keadaan, pasti ada apostrof di antaranya. Ada dalam bahasa Ibrani pasti ada alef atau ayin di antaranya. Nggak bisa langsung dua vokal berturut-turut. Artinya tinggal dan sehingga tisyair artinya dia perempuan ini tinggal. Oke. Terima kasih Freddy. Freddy masih harus belajar ya. Iya Bu ya. Belum cukup. Belum cukup. Fanny, silakan kata berikutnya. Oke, Bu. Saya coba saja, saya sudah lupa nih tanda yang di atas. Nah, ini nih, Bu. Oke, konsonan hey, vokal metek, kamis metek, Benar, kamis metek. konsonan alef, Benar. vokal hirek, konsonan sin, vokal kames, vokal kames, konsonan he. Benar. Titik ini apa? Dages forte, karena di bawah alef itu ada pengeras juga. Ya, di dalam shin sudah pasti itu dagesh forte ya. Tak mungkin dia dagesh lena. Dagesh forte itu dalam bahasa Indonesia apa? Di apa penggandaan atau di dua kalikan? Karena di Benar. atasnya juga ada tandanya pengeras di atas. Jadi Bukan pengeras, itu bukan masalah pengeras. Oh? Tetapi di dua kalikan. Ya. Oh iya, di dua kalikan. Baik Ibu. Dan itu memang benar tadi Fanny berkata ini kames metek, benar. Baca di bunyinya apa? Kombinasi kames metek ini bunyi berhenti sebentar. Ya. Dan sebagai vokal dia A, E, I, O, U. A panjang. Benar, dia A panjang. Kalau di dalam kita belajar kames khatuf,
Tetapi kames metek selalu kames biasa, A panjang, bukan kames khatuf. Dalam Oh, situasi apapun, kames metek pasti A panjang bunyinya. Nah, itu yang sulit untuk saya ucapkan dalam bahasa Indonesia sampai sekarang, bunyinya. Kalau nia nggak ada dalam bahasa Belanda. Jadi nyonyanya, bunyinya. Ya, jadi bunyinya pasti A panjang. Ya. Oke, silakan. Berapa suku kata? 3. Benar. Suku kata pertama ini apa? He. Ha, ha, ha. Hah? Ha. Suku kata kedua? Si, sa. No. Oh, yang A itu ya. Ahirek. Ai. Ai. Ha, itu pertama. I. Jadi kalau sesudah, oke, saya akan menulisnya. Jadi Panjang. kemudian apa yang saya tulis? A. Belum, bukan A. Aduh, itu pertemuan pertama. Alef ini bukan vokal A. Itu Konsonan I. alef ini konsonan. Iya, ya, konsonan. Astaga. Alef ini konsonan. Ya, Bu. Lupa. Dan kalau ditransliterasi, bagaimana kita mentransliterasi konsonan alef? Halaman 1 di buku. Pakai tanda, Ibu. Ya, pakai tanda. Ya. Ha. Untuk alef ini kita transliterasi dengan Tanda. tanda. Tanda apa? Tanda apa Ibu Feni? Tanda kayak yod. Ya, oke, gaya yod ya, gitu. Iya. Apostrof. Boleh dikatakan apostrof, boleh Oh, dikatakan apostrof. C kecil yang terbalik. Iya, iya. Oke. Bahkan boleh dengan tangannya, boleh gitu. Apostrof. Kemudian, Sin. maaf, sesudah alef saya tulis apa? I. Benar. Itu I pendek. Pendek. Kemudian, konsonan sin. benar. Dan ada karena itu shin. Gitu. Iya. A panjang. Vokal kames. Oh, sorry. Oke. Dan konsonan he. Benar. Jadi H ini. Tetapi ini masih lupa ini ya. Iya, Bu. Oke. Dan Haisa. Ya, stop. Penny masih lupa ini. Titik ini. Dagas forte. Ya, Dagesh Forte punya fungsi apa? Dua kali kan nggak sih? Penggandaan itu. Ya, dua kali kan. Jadi double S. Benar, double shin ini. Oh iya, sin. Aduh. Ya, double shin. Haisa. Coba membaca. Haisa. Benar. Ha-ish-sha. Haisa. Benar. Itu artinya
perempuan ini. Perempuan ini. Isha, ish, laki-laki, isha, perempuan. Ha adalah the, kalau jadi artikelnya. Oke, baik Ibu. Haisa. Isa. Jadi, dan tinggal perempuan ini. Sehingga perempuan ini ya tinggal. Karena dua anaknya sudah meninggal. Fanny, coba Iya, Bu. belajar lagi untuk mengejanya nanti ya. Dan untuk mentransliterasinya. Jangan lupa kalau ada titik ini artinya itu dua. Jangan lupa lagi, itu yang paling dasar. Alef ini bukan vokal. Ya, Bu. Oke. Jadi kalau seandainya itu ujian, maaf ya, Fanny belum lulus ya. Sorry. Yang berikutnya, Frances. Iya, Bu. Silakan. Konsonan mem, vokal hire, Vokal khirek, benar. konsonan sin, ada titik pengeras, Bukan. garis lem. Shin tidak mungkin mendapat titik pengeras. Titik pengeras garis lena hanya bisa diterima oleh huruf pekat kefat. Dua kalian itu ya, Ya. dua kalian. Sin dua kalian itu ada vokal sewa, sewa, konsonan nun, konsonan nun, vokal a, sire, vokal Sere. sire. Mhm. Itu ada tanda baca, yod, konsonan yod. Nah, di sini bukan konsonan yod ya. Kalaupun dalam teorinya bisa berakhir dengan konsonan yod, tetapi kalau ada cere plus yod, itu dianggap cereyot. Cereyot, cere panjang male. Yod di sini mater lectiones. Ya. Berapa suku kata? 3. Coba menghitungnya. 2. Oke. Yang itu vokalnya yang pertama, mana? ya. Yang pertama di bawah mem. Benar, itu yang pertama. Terus yang kedua di bawah nun. Benar. Sereyot ini. Ya. Jadi 2 suku kata. Suku kata pertama apa? Tak tulis ya, Bu. Ya, silakan. Ngomong-ngomong, kalau ada di antara Anda yang merasa sangat bosan sudah tahu semuanya itu, tidak wajib mengikutinya ya. Boleh dengan senang hati ikut terus, tetapi
Kalau merasa sudah tahu semuanya, mungkin tinggal beberapa menit lagi supaya masih ada satu hal mau saya jelaskan. Masih perlu banyak belajar. Nih, biar kita bersama-sama menulisnya. Oh ya. Jadi, mem. Kemudian, I, I pendek atau I panjang? I panjang. I pendek. Pendek, pendek. I pendek ya. Kemudian, Konsonan sin, ditulis sebagai S S, dengan juga mangkok di atasnya Mangkok, karena bukan sin tetapi shin. sin, Terus sewa, sewa, sewa. jangan lupa masih ada titik di dalamnya ya. Sewa pekalian. Takes. Apa? 2 kalian. Ya, jadi yang Sin. saya tulis apa? Sudah ada mish. Jadi sekarang saya tulis apa? Si, S lagi. Benar. Shin lagi, S lagi. Ya. E, Shua ini bagaimana saya tuliskannya? Apakah Di dia atas. berbunyi atau tidak? tidak berbunyi. Kalau tidak berbunyi, saya juga nggak tulis ya. Tadi Berbunyi, jadi Bu. Sewa aja. terbunyi, dapat bunyi. Ya. Dari mana tahu itu dapat bunyi? Karena ada pengkalian itu, Bu. Karena ada? 2 kalian. Iya benar. Ya benar. Karena ada titik pendua kalian. Dan dia, ya pada awal suku kata nomor 2 ya. Oke, terus? Nun. N, ya. Sere. Cerekyo. Tereyot ya. Ya. Itu. Mis. Jadi dibaca? Udah, Bu. Dibaca? J. Bukan. Cereyot ini. Jadi yot ini Ya. menjadi, ya saya tuliskan lagi. Yot ini menjadi atapnya di sini. Jadi bukan, jadi cereyot bukan Y, bukan, tetapi ya, jadi bukan Y, tetapi cereyot. Cereyot itu male. Di mana yot ini tidak lagi berfungsi sebagai konsonan, tetapi dia mater leksionis. Male. Misene. Ya, di mana shua ini shua itu dibaca kecil-kecil. Jadi pepet. Mish, shne. Itu shua ini. Kalau seandainya nama Frances menjadi dalam bahasa Ibrani, karena nggak mungkin ada F dan R langsung, jadi menjadi Veron sebagai suku kata pertama. Veron. Jadi seperti Sumatera, bukan Sumatera, tetapi Sumatera. Jadi di sini mish, shne. Itu sebabnya kita menghitungnya hanya sebagai 2 suku kata, bukan 3. Mish, shne. Seperti Frances.
Ya. Dari perempuan tadinya. Jadi dibaca Sen. kata ini dibaca Tadi apa tuh? Sene. Itu mis. Mise. Ini lupa tadi. Oke, tidak apa-apa. Maaf ya Pak Francis juga belum, kalau seandainya itu ujian belum lulus ya. Bu, saya coba yang kata selanjutnya, Bu. Silakan. Tapi kalau salah, maafin saya ya, Bu. Ya pasti dong. Yang pertama, konsonan yod. Nah, itu yang kekecualian. Dari awal saya selalu bilang kata harus dimulai dengan konsonan, tetapi ada satu kekecualian, yaitu Surek. syurek. Lalu Dalam arti dan. iya, Bu. Kata yang di sebelah ini kan, Bu? Yang Pak Francis baru baca. Oh, benar, saya yang salah. Ya, benar. Ya, Iya, Bu, saya juga salah, Bu. Sama-sama. silakan. Mulainya di sini ya. Oh iya, Bu. Ya. Yang pertama itu konsonan yod, Mhm, semivokal sewa. mhm, Dibaca iya. mhm, Lalu konsonan lamet, mhm. vokal kames atuh. Dibaca la. Kamets biasa ya. Kalau kamets khatuf dibaca lo, tapi ini memang dibaca la, ya. Kames biasa ya, Bu ya. Mhm, Lalu konsonan dalet, benar. vokal segol. Mhm, Dibaca de. Lalu ada konsonan yod, tidak ada vokal. Lalu konsonan he, vokal kames. A. Ya. Yela de ha. mhm. Saya sendiri sedang melihat-lihat di sini. Memang jeladeha. Tapi yod di sini sepertinya juga bukan konsonannya. Karena tidak mungkin ada yod di sini dan langsung ada konsonan he lagi. Terus fungsi yodnya, Bu? Jadi yod di sini seharusnya dia udah mater leksionis ya. Tetapi jarang dia ada bersama segol. Itu. Lalu pengucapannya tetap dibaca. Berarti bisa dihilangkan yodnya aja ya, Bu? Misalnya yodnya tidak ada, tetap artinya sama, bacanya sama. Iya, benar. Tapi kata ini tidak mengikuti rumus-rumus yang sudah kita pelajari ya. Karena seharusnya nggak ada yod ini. Berarti pembacanya yela deha. Deha, ya, ya Deha. benar. Berapa suku kata? Ada 3, Bu. Oke. Jadi Kenapa, suku Bu, kata pertama, ya. Freddy? kenapa bacanya ndak yela deiha? Ada y-nya di tengah. Ya itu tadi saya bilang yod ini seharusnya nggak ada menurut saya. Tidak Yela deiha. Deiha. itu ya.
Tetapi Y ini bukan Y ya, Y. Silakan terus. Tadi Bu bertanya apa, Bu? Jadi lupa saya, Bu. Berapa suku kata? Ada 3, Bu. Benar. Suku kata pertama apa? Di bawah konsonan lamet itu la, Bu. Jadi kalau dibaca, La, suku kata pertama, yela, yela. yela. Suku kata pertama, yela. Jadi Y setengah sebagai pendahuluan suku kata, yela. Oke. Suku kata kedua, De, de. Benar. D. Suku kata Terakhir, ketiga, H, Bu. ha, benar. Jadi, shne artinya dua. Yeladeha artinya anak laki-lakinya. Tanpa kedua anak laki-lakinya, putranya. Terima kasih, Roganda. Bagus. Sama-sama, Bu. Arsito hadir nggak? Hadir Bu, saya matikan kamera karena Oke, tidak tidak apa-apa. bagus. Oke, silakan kata berikutnya. Aduh. Oke Bu, saya coba ya Bu. Ini karena di awal jadi dia apa ya? Dibaca surek. Benar. Ini kekecualiannya. Iya, kecuali bukan lemah apa ya? Lemah ya? Apa? Selain Bukan ini. lemah. Bukan lemah. Dia memang saya selalu mengajar setiap kata dan setiap suku kata dimulai dengan konsonan. Jadi tidak ada dalam bahasa Ibrani seperti nama saya atau nama Pak Arsito ya. Nggak bisa. Pasti ada konsonan sebelumnya. Tetapi kekecualiannya adalah syurek. Syurek ini U panjang dalam arti dan. Oke, tetap dibaca Bu. Dia berbunyi maksudnya. Iya pasti dong. Ya. Berbunyi. Oke, surek. Baru konsonan mem. Vokal sere. Baru konsonan alef. Baru vokal hirek. Baru yo tapi mother leksionis. Ya, jadi hirek yot. Hirek yot. Kemudian konsonan si. Baru ini yang ini di bawah tanda pengeras ya Bu, apa aksen? Iya. Ya. Kemudian konsonan. Maaf, ini apa? Kamats. Benar, vokal kamats. Ya. Kamats. Kemudian konsonan he. Kalau ini. Nah, itu kita tidak membahas. Saya memang menyuruh Anda untuk menonton videonya atau membacanya di buku. Mapik ya. Mapik, benar. Ya, mapik. Benar, mapik. Ya, jadi menurut saya ini Bu ya, setahu saya tidak tidak kehilangan fungsi dia kalau ada titik di tengah, kalau ada mapiknya. Betul kan? Benar, pas, bagus. Jadi kalau tidak ada mapik ini, he pada akhir kata kehilangan fungsi. Tetapi kalau ada mapik, dia tetap fungsinya. Dibaca. Ha, ya benar. Jadi itu mapik yang menandakan bahwa itu tidak kehilangan fungsi, tetap dibaca dia. Benar, benar.
Oke, berapa suku kata? Bentar ya, Bu. Saya 3. Coba menghitungnya satu persatu. Ume, Oh, kita menghitung vokalnya ya, vokal yang bukan semivokal. vokalnya ya, Bu. Ya, kalau mau tahu berapa suku kata, kita menghitung vokalnya. Oh, Vokal yang betul-betul vokal, bukan semivokal. vokal yang ada di mem, di Oke. konsonan mem, kemudian Jadi yang stere, ya. kemudian di khiret yang ada di konsonan alef, Ya, khirek yod itu satu. ya, khiret yod. Kemudian yang di konsonan sin, Kamets, ya. kamet. Jadi 3 semuanya, Bu. Tetapi masih ada gitu kan, yang ini. Oh, iya. Surek. Ya, 4 Ibu. Iya, itu 4. kekecualian. Itu, tapi dibaca, hanya rumus yang kita belajar itu setiap kata, setiap suku kata dimulai dengan konsonan. Tetapi ya itu kekecualiannya adalah curek. Tapi dia tetap ada, dia dibaca. Oke, Bu. Lupa Ibu, terlalu banyak dihafal. Jadi 4 suku kata. Ya, Suku 4 kata. Jadi suku kata pertama itu itu saja. Sebagai suku kata pertama. Oke, Bu. Ya. Terus suku kata Saya- kedua, Suku kata kedua di me, tolong ulangi. me, Benar, me. baru suku kata ketiga khiret yod. Kemudian suku kata keempat itu sah. Ya, sah. Syah dengan H ini. Oke. Ya, Ibu. Ada apa yang terjadi dengan alef ini? Karena dia kan Ibu itu apa ya? Konsonan lemah jadi nggak dibaca tuh. Saya lupa. Setiap suku kata dalam bahasa Ibrani harus dimulai dengan konsonan. Konsonan. Jadi kalau sekarang yang dikatakan Pak Arsito mulainya dengan khirek yod di sini jadi u, me, i, syah. Sah. Itu nggak bisa. Itu memang kekecualian, benar. Tetapi i ini perlu konsonan sebelumnya. Jadi konsonannya apa? Alef. Iya benar. Bagaimana kita mentransliterasinya? Ayo, halaman 1 di buku. Jadi dibaca i karena ada khiret yod. Iya ya, tetapi saya bertanya, kalau alef ini kita tulisnya di sini seperti apa? Saya boleh Maksudnya jawab, Ibu? Pak, Ya, maksudnya itu silakan. transliterasi dari alef. Iya, Iya, transliterasi dari alef. transliterasi dari C terbalik ya, Bu? transliterasi. Iya, itu ya. Ini Apostrof. apostrof C terbalik yang kecil yang dinaikkan. Iya. Iya, Bu. Ya. Tanda baca aksen ya, Bu. Bukan.
lambang baca panjang, bunyi panjang. Nah, itu saya jelaskan sebentar lagi. Jadi coba membaca kata ini. Umeisah. Tolong ucapkan i ini, jangan berkata me alef ini, jangan berkata meisha, tetapi meisha. Oke, Umeisah. Benar, ya. Nah, tadi kita dapat kata isha, Ya, artinya perempuan ini. Nah, di sini kita mendapat isyah, di mana H dibaca, artinya suami nia. Dari perempuan ini suami, laki-laki. Dan ini artinya nia, punya perempuan. Nah, jadi kita melihat bedanya mapik atau tidak mapik. Kalau tidak ada mapik, ada isya, tidak ada he, tidak ada mapik, artinya istri. Tetapi kalau isyah, artinya suaminya, suami perempuan ini. Jadi isyah dari isya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tanda mapik itu biasanya berada di konsonan mana saja, Bu? Hanya pada he akhir kata. He akhir kata saja ya, Bu? He akhir kata saja. Agar dia tidak akan kehilangan fungsi. Karena kalau tidak ada mapik, he-nya itu kehilangan fungsi. Tapi sekarang dia tetap berfungsi. Baik, Bu. Terima kasih. Berarti Ibu ini apa? Berarti pengecualian ini hanya terjadi di surek ya. Untuk vokal lain tidak ada, hanya surek saja untuk di awal. Maksudnya yang tadi surek tuh. Itu hanya surek saja yang pengecualian. Selain itu tidak ada ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, setiap kata, setiap suku kata selalu dimulai dengan konsonan dengan satu kekecualian, yaitu syurek. Dalam arti dan. Itu sudah menjawab pertanyaannya? Sudah. Saya tadi lihat akhirnya ada itu mapik itu hanya di he saja. Oh, berarti yang di depan tadi itu hampir sama. Itu hanya pengecualian hanya itu saja. Tidak ada huruf konsonan lain yang muncul di awal. Hanya pengecualian hanya surek saja. Stop. Ini nggak benar. Itu bukan, ini bukan konsonan. Dia vokal syurek. Iya, betul. Maksudnya vokal surek itu hanya dia saja. Tidak ada lain lagi, vokal lain lagi. Hanya pengecualian itu saja. Maksud saya begitu. Pada awal suku kata, Awal suku kata maksudnya. iya, hanya bisa syurek. Tidak ada Ya. kekecualian yang lain. Tetapi jangan berkata sangat mirip. Titik ini sangat beda daripada titik ini. Nggak sama. Jangan bilang itu mirip. Tidak, saya bilang mirip itu maksudnya dia itu juga hanya di he saja, tidak ada huruf lain begitu. Itu maksud saya pikir begitu kan he tidak tanpa baca. Itu mapik hanya muncul di huruf he atau ada bisa muncul di huruf lain. Mapik nih. Mapik ini hanya pada he akhir kata. Ya, he akhir kata maksudnya ya begitu. Itu saja. Ya. Silakan Pak Rusti. Maaf, saya nggak bisa mendengar. Ibu mau tanya di kata Aisyah itu ada titik 2 di atas sin. Itu saya belum tahu itu tanda. Oh ya, oke.
Nah, itu yang ini ya. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau Anda sudah mengetahui semua konsonan dan semua vokal dan semivokal, titik-titik yang lain yang kita temukan, garis kecil, titik yang lain, semua aksen. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau dari aksen-aksen ini, saya tidak akan meminta Anda menghafal semuanya karena terlalu banyak. Ada mungkin sampai 50, jadi tidak begitu penting. Hanya yang perlu dihafal yaitu si atnah, dan kombinasi siluk sof pasuk. Itu saja. Nah, fungsi atnah adalah untuk memisahkan ayat menjadi dua bagian. Setahu saya, setiap ayat di seluruh Perjanjian Lama mempunyai satu atnah sebagai pemisah di tengah. Setahu saya, tidak ada ayat yang tidak ada atnah dan tidak ada ayat di mana ada lebih dari satu atnah. Tapi ya saya juga belum membaca keseluruhan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Jadi siapa tahu ada kekecualian juga. Atnah ini memisahkannya menjadi dua. Jadi kita tadi melihat dan dari sini dan mati mereka juga keduanya Mahlon dan Chilion. Nah, berhenti di sini. Dan tinggal perempuan ini tanpa kedua anak laki-lakinya dan tanpa suaminya. Nah, jadi di sini itu pemisah yang di dalam ayat, dan siluk sof pasuk itu dia pada akhir ayat. Seperti titik. Tanya satu, Titik-titik, Bu. ya silakan Ibu. Ibu lancar sekali membacanya artinya. Bagaimana cara mengartikannya itu, Bu? Saya juga belum menghafal semua kata dalam bahasa Ibrani. Ya, memang belajar membaca, menghafal kosakata, belajar tata bahasa, jadi yang kita lakukan sekarang hanya kalau untuk orang Muslim yang namanya ikro ya, itu yang saya ajar kepada Anda agar bisa membacanya. Itu saja. Tapi tidak tahu artinya. Ya, jadi sama dengan orang Muslim yang mampu membacakan Al-Quran. Ya, itu saja langkahnya kita. Jadi memang kalau kita melihat kurikulum di STT Setia untuk S2, seharusnya yang saya ajarkan adalah selanjutnya, sesudah ikro, supaya memang bisa mengartikannya. Ada kata kerja, ada beberapa di tahunnya itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, semua ini. Hanya masalahnya ada dua. Yang satu, kebanyakan mahasiswa yang dikasih sama saya harus mulai dari nol. Masalah yang kedua, kepada saya hanya dikasih 5 pertemuan. Jadi mana mungkin saya akan lanjut sampai bisa mengartikannya. Bu, saya mau bertanya. Silakan Freddy. Saya penasaran bagaimana menyusun kata itu. Kan contohnya kalau bahasa Indonesia buku saya. Terus kalau bahasa Inggris ditulis pasti my book dibalik. Terus kalau Ibrani juga dibalik atau sesuai dengan bahasa Indonesia atau gimana, Bu? Pada kebanyakan kata ini
ada di dalam sebagai akhiran. Jadi kalau di sini akhiran ah artinya nya, tapi nya perempuan. Jadi menjadi akhiran. Kalau kata di sini tadi maut, mati, maut, artinya dan, itu awalannya. Bukan kata terpisah seperti dalam bahasa Indonesia dan, tetapi langsung di dalam menjadi awalan. Nah, kalau yod ini dia adalah tanda namanya imperfect, salah satu modus dari kata kerjanya. Kalau akhiran u ini artinya kata kerjanya orang ketiga jamak plural. Jadi dan mereka mati. Itu semuanya dalam satu kata ini dan mereka mati. Oh, sudah dalam satu kata itu dijelaskan semua tensesnya. Benar, tensesnya juga orang ketiga jamak. Kata dan juga sudah menjadi awalan. Dan sesudah itu baru ada subjeknya. Shnehem, mereka berdua. Dan mat, orang ketiga, jamak, juga mereka berdua. Kalau dalam bahasa Indonesia, dan mereka berdua juga mati. Terbaliknya. Oke, Ibu, terima kasih. Jadi, tentang tanda aksen, nggak usah berkata bahasa Inggrisnya aksennya, bahasa Indonesia aja aksen, AKSEN, itu ada dalam paragraf 8 aksen tekanan ucapan. Yang saya minta Anda untuk mengenal tiga, atnah sebagai pemisah utama di dalam ayat dan siluk sof pasuk, kombinasi ini yang menjadi akhir setiap ayat. Terus satu lagi, apakah ada di sini? Ya, ada di sini, itu metek. Hanya itu harus diketahui dari puluhan tanda aksen ini. Terus harus tahu makif ini. Saya juga bisa meminta, coba saya cari apakah ada. Nah, ini kata et. Kata et ini adalah tanda kata penunjuk objek langsung. Dan ada masih ingat ini tanda apa? Yang garpu terbalik ini? Atnah. Benar, atnah. Bagus. Ya. Kalau memang tertarik,
Ya, itu jelas ini menjadi satu kesatuannya. Yang satu menggabungkan dan yang nomor dua memisahkan. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Ini juga menggabungkan dengan yang berikutnya. Tetapi saya tidak akan wajibkan Anda semua tahu. Oke. Siapa yang belum? Ibu Fasti, Ya, Bu. silakan. Saya akan coba ya, Bu ya. Maaf kalau salah, Bu. Ini udah beberapa hari jadi. Oke. Dimulai dari konsonan dalet. Dalet dengan vokal patah di bawahnya. Lalu ada dages lene. Ini dages lene, benar ya. Ya, dages lene. Lalu ada konsonan det. Di dalamnya juga ada dages forte. Benar. Lalu di bawahnya ada sere. Lalu kemudian ini tanda apa ya, Bu? Itu nggak Lalu usah ada tahu, itu tanda aksennya. Hanya harus tahu itu tanda aksen. Tidak usah tahu yang mana. lalu ada res. Benar. Berapa suku kata? Ada 2 suku kata. 2 suku kata, ya, karena ada patah dan sere. Oke. Coba dibacanya. Dabber ya. Benar. Benar. Suku kata pertama tertutup atau terbuka? Suku kata yang pertama terbuka. Tertutup, Bu, tertutup. Ada. Ya, tadi sudah dibaca dengan benar. Dabber. 2B ya. Terbuka. Enggak, tertutup dua-duanya. Karena dua-duanya berakhir dengan konsonan. Dabber. Oh, oke. Jadi dab. Iya, dab. Ber. Dabber. Dabber. Baik. Oke. Silakan kata berikutnya karena pendek sekali ya. Kata berikutnya ada konsonan alef. Lalu ada segol di bawahnya. Kemudian ada konsonan lamek. Lalu ada penutup suku kata ya, Bu. Apa tadi? Ya. Yang ini apa? Makef. Yang ini? Bukan itu apa tuh? Aksen Ibu. Aksen. Benar, aksen. Kemudian lanjut ya, Bu. Ada alef dengan vokal di bawahnya. Itu metek ya. Jadi aksen tambahan, aksen kecil, metek. Lalu ada head dengan stop, bukan head. He. Nah. He, ya benar. He, ya. Hirek. Apa? Suah. Itu lah, Bu. Suah ya, Bu. Hirek. Nggak ada hirek di sini. Apa ya? Ini apa? Patah. Ya. Jadi kalau kombinasinya ini apa?
Hirek patah. Gitu ya, Bu? Bukan khirek, tidak ada khirek di sini. Mate. Ya, hatef patah. Ya, benar. Hatef patah. Lanjut, kemudian ada res. Konsonan res, ya. Konsonan res. Lalu konsonan res. Nun ya, Bu ya? Ya, tetapi masih ada vokal ya. Hirek. Tidak ada khirek. Khirek lagi ya. Nggak ada khirek. Ini vokal. Surek ya, Bu ya? Enggak juga. Syurek itu gitu ya. Ini syurek. Kadang bingung bedainya, Bu. Vokal holem. Benar, vokal holem. Ya. Oh iya. Terima kasih, Vincent. Holem. Oke. Berapa suku Kadang kata? bedainnya holem sama surek tuh. Surek ada titiknya, Ibu ya? Syurek itu kombinasi wow dengan titik di dalamnya. Itu syurek. Yang dimaksud Ibu Fasti sepertinya holem holem wow, karena holem wow itu wow di atas kepalanya ada titik. Tapi kan itu res. Iya benar. Ini kalau wow dengan titik di atasnya itu holem wow. Baik. Ya di atas res ada holem. Maaf, Bu. Benar. Benar, banyak titik. Iya, saya setuju. Menurut saya terlalu banyak. Tapi ya itu. Berapa suku kata, Ibu? Dari yang alif ini 1, Sebutkannya aja. Jadi yang pertama ini sego ini karena kita menghitung vokalnya ya. 3, Bu. 4. Oke. Yang pertama dari sego, yang kedua Patah. Nah, yang ketiga Kemudian hirek. Sere. Benar ya? tidak ada syurek, tidak ada sere. No. Atef apa? Oh, saya jadi grogi, Bu. Ini apa tadi? Yang ketiga ini ateh patah, lalu yang keempat holem, Bu. 4, Bu, benar kan, Bu? Kalau hatef patah, dia hanya semivokal ya. Karena ada sywa bersama patah ini. Jadi kalau sego kita hitung sebagai 1, patah juga kita hitung sebagai 1, holem kita hitung sebagai 1, tetapi hatef patah setengah dan setengah kita tidak hitung. Berarti 3, Bu. Benar. Baik, Bu. Coba membacanya. L ro. Elharon. Aharon. Salah saya di sini.
Salah lagi saya. Aduh. L. A. Kemudian ini. Jadi suku kata pertama L, suku kata kedua A, suku kata ketiga Harun. L, A, Harun. Dan Tibber itu dari kata dasarnya mungkin pernah dengarnya dabar. Dabar artinya berkata atau kata. Jadi berkata itu L kepada Aharon itu nama. Ada di sini yang tahu siapa nama ini Aharon? Kita tahu mengenal dia sebagai apa? Aharon. Kakak Musa. Harun gak sih, Bu? Ya, benar. Harun, Abang Musa. Ya, benar. Maaf, saya terlalu lama di Sumatera. Saya nggak bisa bilang kakak Musa. Untuk saya kakak ini perempuan. Jadi saya masih bilang Abang Musa. Benar. Ya, Harun. Ya. Jadi berkatalah ia kepada Harun. Oke, akhirnya Vincentia. Last but not least ya. Yang mana ini, Bu? Yang di atas ya? Yang di atas ya. Itu adalah konsonan kaf. Konsonan atau kaf. Kaf itu karena itu apa? Kaf karena itu sebenarnya di dalamnya itu adalah dages lene. Benar. Yap. Jadi itu konsonan kaf, vokal holem, baru konsonan he. Dibaca kol. Benar. Ko. Benar. H ini tidak diucapkannya benar. Ya. Ya. Bagus. Silakan terus. Baru konsonan tau. Baru sewa bersuara. Karena pada awal kata benar. Ya, baru konsonan V. Baru vokal kamet. Baru konsonan res. Baru vokal patah. Baru konsonan kaf. Baru vokal surat. Bagus. Dibacanya tefarahu. Benar. Berapa suku kata? Coba hitung dengan baik-baik. 2. Benar. Yaitu? 1, 2. Jadi kalau berarti satu suku kata tefa, satu suku kata. Benar. Teva, satu suku kata. Suku kata Baru kedua. rahu. Benar. Ya. Ko artinya begitu, begini. Ko kalau kata varah mungkin pernah melihatnya juga. Artinya berkati, berkat. Beginilah ia memberkati. Maaf, mereka. Begitu mereka memberkati. Ada yang mengenal kata sesudahnya? Kata ini
Siapa tahu fungsinya apa? Penunjuk objek. Bagus. Nah, terus bene itu ben artinya anak laki-laki, ben. Ada yang tahu nama dalam perjanjian lama yang dimulai dengan ben? Benyamin. Maaf, siapa? Benyamin. Benar, Benyamin. Ya, benar. Benyamin artinya anak dari tangan kananku. Jadi anak yang baik, ya, anak yang saya syukuri. Jadi bene itu artinya itu jamak dan itu anak dari, bene artinya anak dari. Nah, siapa yang pertama yang tahu kata ini apa? Siapa pertama yang bisa membacanya? Baca saja Israel. Benar, Israel. Ya, Israel. Demikianlah mereka memberkati anak-anak Israel. Yisrael. Yisrael. 3 suku kata. Oke. Apakah sekarang ada pertanyaan? Kapan ujian, Bu? Ya, rencana saya ujian 1 per 1 atau bisa 2 sekaligus. Ya, Vincent sudah master ya, saya setuju. Belajar, iya. Tidak, Ibu, itu tadi karena saya belajar, makanya saya bisa itu, Ibu. Kalau tidak, lupa lagi. Bagus. Kalau ujiannya kapan saja, ya saya memang ada beberapa jadwal lain minggu ini, tetapi saya bisa fleksibel. Kalau Anda merasa siap, bisa. Saya bisa mengirim, biar saya stop share ya. Biar saya mengirim yang tadi ini mengeja itu akan saya tanya-tanya. Saya kirim ke WhatsApp grupnya ya. Terlalu banyak. Buka. Bu, bulan depan Ya. bisa nggak sih, Bu? Boleh Ujiannya? saja, kapan saja boleh. Hanya jadi dari saya ya pilih aja kapan cocok. Hanya Keburu. saya sedikit khawatir kalau menunggu terlalu lama nanti nggak jadi. Taruh ganda nanti lupa semua, Pak. Semua boleh lupa, Bu, asal jangan diberani. Yang tua-tua aja dulu, Bu, biar apa? Daya ingatnya masih fresh. Pak Fendi ketawa sama Bu Mirsa. Saya sudah begadang, Bu, pasti. Jadi kalau mau bulan depan terserah. Hanya yang saya lihat dari kelas Hanya satu soal saja kan, Bu? Seperti tadi. ya ada saya akan minta beberapa supaya ya maaf tunggu sebentar supaya saya tulis langsung. Jadi saya langsung kirim ke grupnya. Jadi yang paling penting itu mengeja, mengenal Dagesh Lena, Dagesh Forte,
dan melafalnya, membacanya. Itu kalau itu nggak bisa, tidak akan lulus. Kalau terus juga bisa menemukan makif, tanda objek langsung, tanda disjungsi yang utama, yaitu atnah sama kombinasinya siluk sof pasuk, dan menemukan metek, ya itu lebih baik lagi. Tapi kalau nggak bisa membaca, tidak akan lulus, karena itu memang dasarnya. Jadi, bagaimana kalau saya mengirim beberapa opsi, tapi Anda juga boleh langsung WhatsApp kepada saya pribadi. Kalau baru mau bulan depan, boleh saja. Tetapi menurut saya, Roganda, karena memang sudah bisa, ya boleh aja sebenarnya. Nah, tapi terserah. Mau Bulan tahun ini depan, boleh aja. bulan ini terlalu banyak tugas, Bu. Oke. Jadi saya minta waktu bulan depan boleh, Bu Yang? Boleh saja, boleh saja. Jadi lebih enak saya kirim beberapa opsi, kemudian Anda bisa daftar sama seperti kemarin untuk UTS. Begitu saja, Bu. Maaf, Pak Michael. Ibu kirim opsi saja, nanti kita menentukan pilihan saja, lebih bagus. Oke, akan saya lakukan. Biar saya menulis, saya berjanji melakukannya. Itu masalah saya. Saya sering berjanji, tapi kemudian tidak melakukannya, dan itu dosa ya. Berjanji dan tidak melakukan. Kalaupun alasannya lupa. Tapi Vincent, kalau saya lupa lagi, tolong ingatkan saya ya. Bantulah saya ya, supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa ini. Siap, Ibu, siap. Kami sering jatuh ke dalam dosa, Bu. Suka Dosa lupa? belajar, tetap belajar. Ya. Kalau dalam ujian ini, Anda boleh memakai catatan, buku boleh, catatan pribadi boleh, semua itu boleh, asal bisa agak cepat. Asal bisa agak cepat ditemukan. Kalau nanti Anda perlu setengah jam untuk satu kata, ya itu tidak akan lulus ya. Saya akan waktunya terbatas. Tetapi jika Anda kerjasama dengan manusia lain, Anda akan langsung gagal. Saya tidak sama sekali tidak akan terima. Kalau ada orang lain yang membisik jawabannya, Anda sudah langsung gagal. Kalau ada orang lain yang menulis jawabannya di kertas dan Anda membacanya, ya saya tahu, saya mungkin Anda begitu pintar, saya tidak melihatnya. Tetapi saya memang tidak mau Anda kerjasama dengan orang lain dalam ujian ini. Jadi kalau kedapatan, gagal langsung. Dan terus terang itu saya lakukan dengan Pak Adelius kemarin. Ada orang yang membantu dia, jadi saya langsung gagalkan dia untuk UTS-nya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ini aja Bu, pakai 2 device saat ulangan. Maaf, saya belum mengerti. Bisa pakai 2 kamera Bu, biar lebih yakin. Itu. Ya. Ya, mungkin saya akan meminta Anda masing-masing bersumpah ya, demi nama Tuhan. Widih, berat banget nih, Bu. Ya, tidak. Itu saya jelaskan itu peraturannya, dan saya tidak akan meminta Anda bersumpah demi nama Tuhan, tetapi ya, itu enggak juga. Kalau Ada- kerjasama dengan Tuhan boleh nggak, Bu? Boleh, kalau memang Tuhan memberi bahasa lidah atau interpretasi bahasa lidah, ya, saya tidak akan menolak karya Tuhan di dalam dirimu. Ada pertanyaan lagi?
ketika Anda sedang melakukan latihan, masih ada pertanyaan, jangan segan bertanya-tanya ya. Oke, cukup. Sesudah 2 jam, kepalanya penuh ya. 2,5 jam. Jadi, oh no, 2 jam ya. Berapa tahun lalu ada seorang ibu yang sudah agak tua, yang juga dalam kelas saya lewat Zoom, dan dalam ujiannya jelas saya mendengar bisikannya dari teman. Nah, ibu ini tinggal di asrama, jadi memang sudah nenek, dia tinggal di asrama karena suaminya dosen, jadi ada mahasiswa yang membantu dia. Ketika saya mendengar bisikannya, saya berkata, kok ada orang lain? Dia berkata, enggak ada. Tetapi dia sama sekali nggak bisa mengeja. Dia berkata, Aleph. Ini bukan Aleph, Bu. Ini Bet. Sama nggak bisa. Kemudian tiba-tiba langsung lancar satu kata. Jadi, aduh, jelas ada yang membantu dia. Dan itu untuk UTS. Jadi saya banyak berdoa, aduh apa yang saya lakukan ya. Saya coba berkata kepada dia, aduh ibu itu bukan metode yang baik, saya nggak terima. Dan ya Tuhan menjawab doa saya, dia tidak datang lagi sesudah UTS. Jadi saya tidak usah mengeluarkan dia, tetapi dia nggak datang lagi. Ya. Oke, saya akan mendoakan Anda semua. Ya. Tuhan, kami berdoa. Kami mau belajar bahasa Ibrani. Kami mau lulus ujiannya nanti. Kami mau jadi pintar untuk bisa membaca perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Tuhan, kami berdoa untuk Ariance, Aswan, dan Maon yang tidak hadir hari ini, agar Tuhan memberkati mereka juga. Terus saya berdoa untuk Arsito, Fasti, Freddy, Frances, Michael, Mirta, Roganda, Rusti, Fendi, Feni, Vincent. Tuhan, ajarkan mereka untuk bisa bagi-bagi waktu. Tugas-tugasnya banyak untuk S2, tetapi juga ada tugas-tugas lain. Tolong kami fokus, berikan kepada kami tenaga, kekuatan, dan ya tempat yang juga kondusif untuk bisa fokus. Kami juga berdoa untuk Pak Adelius, agar Tuhan yang memimpin langkahnya dan Tuhan memberkati dia. Kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan agar melalui kami nama Tuhan akan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Anda semua. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, jangan segan bertanya-tanya. Saya akan kirim slot-slot, jadi Anda bisa memilih. Kalau tidak ada cocok, jangan segan bertanya sama saya, supaya diberikan yang lainnya. Baik. Sampai bertemu
Makasih, Oke, Bu. sampai bertemu Bisa. semuanya. Terima Kasih kasih, teman-teman. Bu. Selamat Kasih, Bu. Lebaran nanti. Jangan Selamat lupa, Lebaran. Selamat jangan liburan. lupa bertemu dengan tetangga yang belum Bagi-bagi mengenal Tuhan kue. Yesus. Ya, bagi-bagi berkat, bagi-bagi Injil. Bagi-bagi. Kasih Bu ya. Terima kasih. Oke. Selamat semuanya. Makasih ya Bu.